Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Menteri Kominfo G. Plate akan diganti Adian Napitupulu. Menteri Kominfo G. Plate akan diperiksa Kejaksaan Agung terkait korupsi 10 miliar atas proyek BLT. Akibatnya, Menteri Kominfo G. Plate tidak mungkin memegang jabatan. Sampai Suryo Paloh sangat cemas atas pemanggilan Kejaksaan Agung tersebut. Menteri Kominfo G. Plate diganti Adian Napitupulu, walaupun sebenarnya berat hatinya menerima jabatan tersebut karena sudah nyaman duduk di DPR mengkritisi semua menteri yang tidak pro rakyat. Tetapi Presiden Joko Widodo tetap menunjuk Adian Napitupulu sebagai Menteri Kominfo. Presiden Joko Widodo tetap menunjuk Adian Napitupulu Menteri Kominfo sebagai perwakilan Angkatan 78. Presiden Joko Widodo tetap menunjuk Adian Napitupulu dirasa cocok karena Adian Napitupulu sering mengkonter kritikan dari masyarakat yang tujuannya menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Hanya saja Presiden Joko Widodo kepada Adian Napitupulu jangan pakai jaket hitamnya lagi. Harapan saya Presiden Joko Widodo segera melantik Adian Napitupulu sebagai Menteri Kominfo menggantikan G. Plate. Demikian juga Kejaksaan Agung segera menyelesaikan perkara G. Plate terkait korupsi proyek BLT senilai 10 miliar tersebut. Sehingga di sinilah saya lihat, jadi G. Plate ini akan dipanggil Kejaksaan Agung karena terkait dengan proyek BLT-nya yang merugikan negara sampai 10 miliar lebih. Di sinilah masalahnya karena dia mau dipanggil Kejaksaan Agung di mana Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem merasa cemas, merasa tidak enak oleh dia ya. Tetapi akibatnya G. Plate ini jabatannya tidak mungkin memegang jabatan jangka lama, maka dia G. Plate tersebut diganti Adian Napitupulu sebagai Menteri Kominfo. Dan walaupun Adian Napitupulu ditunjuk menjadi Menteri Kominfo, sebenarnya dia tidak menghendakinya karena bagaimanapun dia sudah senang duduk di anggota DPR RI yang dapat mengkritisi semua menteri yang kinerjanya tidak pro rakyat, yang tidak melindungi kepentingan rakyat umum. Yaitu dia paling senang mengkritisi tersebut. Tetapi Presiden Joko Widodo tetap menunjuk Adian Napitupulu. Dirasa cocok karena Adian Napitupulu sering mengkonter kritikan dari masyarakat yang tujuannya menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Hanya saja pesan Presiden Joko Widodo kepada Adian Napitupulu, jangan pakai jaket hitamnya lagi. Harapan saya Presiden Joko Widodo segera melantik Adian Napitupulu sebagai Menteri Kominfo menggantikan G. Plate. Demikian juga Kejaksaan Agung segera menyelesaikan perkara G. Plate terkait korupsi proyek BLT senilai 10 miliar tersebut. Di sini saya lihat perlu segera penyelesaiannya agar tidak terganggu semua dan berjalan dengan lancar baik pelantikan dari Napitupulu maupun pemeriksaan perkara G. Plate tersebut agar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Karena G. Plate itu walaupun dia anggota kader Partai Demokrat, walaupun dia kader Partai Nasdem, dia tetap harus dihukum. Karena sesuai dengan asas hukum pidana Indonesia adalah semua warga negara Indonesia sama di depan hukum. Siapapun yang melakukan kesalahan harus dihukum. Walaupun dia kader Partai Nasdem harus dihukum. Karena kalau memang dia terbukti
melakukan korupsi atas 10 miliar terkait dengan proyek BLT tersebut. Inilah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kita harus mentaatinya. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.